Dokter Niko, Apa dia? mau tanya dong. Emang bener ya dok, katanya kalau habis hubungan miring ke kanan itu anaknya jadi cowok? Kamu tahu dari mana sih? Dari video TikTok. Ya ampun. Yuk kita bahas. Hai Smart Master Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas miring kanan kiri bisa jadi cowok atau cewek nggak sih bayinya setelah berhubungan intim? Itu mitos ya, jangan diikuti ya karena itu tidak benar. Yang betul sebenarnya seks kromosom itu dibawa oleh sperma. Jadi penentuan jenis kelamin itu tergantung dari sperma mana yang membuahi sel telur. Nah, sel telur juga bisa diproduksi oleh ovarium yang sebelah kanan, bisa juga oleh ovarium yang sebelah kiri. Jadi tidak ada hubungannya. Sifat sperma laki-laki tidak hanya condong berbelok ke kanan terus ya, ataupun sebaliknya dengan sperma perempuan. Nah, sekali lagi, ada beberapa penelitian nih yang memang dulu pernah dilakukan untuk menilai sifat dari sperma laki-laki ataupun sifat dari sperma perempuan. Sifat dari sperma laki-laki ini gerakannya cepat dan kencang tetapi lebih gampang mati dan lebih mampu bertahan di kondisi basah. Sementara sebaliknya sperma perempuan pergerakannya lebih lambat tetapi lebih mampu bertahan hidup dan mampu hidup di suasana asam. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut juga disarankan jika ingin mendapatkan anak laki-laki maka berhubungannya tepat pada saat ovulasi. Sementara apabila ingin mendapatkan anak perempuan, maka berhubungan dilakukan 1-2 hari sebelum hari ovulasinya. Nah, berdasarkan sifat sperma seperti inilah, maka sempat ada penelitian di mana kondisi keasaman atau pH di misfi disesuaikan dengan sifat sperma untuk mendapatkan jenis kelamin yang diinginkan. Misalnya, zaman dulu, jika ingin mendapatkan anak laki-laki, maka sebelum berhubungan sebaiknya dicebok dulu dengan larutan soda kue. Sementara jika ingin mendapatkan anak perempuan, maka sebelum berhubungan dicebok dulu dengan larutan pencuci vagina pH asam sekitar 3,5-4. Kemudian jika ingin mendapatkan anak laki-laki, sang istri juga harus orgasme agar kondisi misfi basah. Sebaliknya, untuk mendapatkan anak perempuan, sang istri tidak berorgasme karena diharapkan kondisi misfi bisa dalam kondisi masih asam. Ada juga penelitian mengenai nutrisi di mana untuk mendapatkan anak laki-laki maka disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalium dan natrium. Sementara untuk mendapatkan anak perempuan disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium dan magnesium. Namun, hasil dari beberapa penelitian ini ternyata tidak bisa memastikan bisa mendapatkan gender yang diinginkan secara signifikan. Sehingga cara ini hanya bisa dilakukan untuk menambah kemungkinan saja. Jika Smart Moms ingin mendapatkan gender yang diinginkan, ada cara-cara lain dengan teknologi reproduksi berbantu. Contohnya dengan inseminasi, dilakukan pemeriksaan antara sperma yang membawa kromosom laki-laki dan sperma yang membawa kromosom perempuan. Namun, cara ini juga tetap tidak 100%. Persentasenya hanya sekitar 60-70%. Karena bisa saja sperma yang membawa gender yang lain ikut terbawa pada saat pemeriksaan. Nah, apabila Smart Moms menginginkan yang 100%, saat ini bisa dengan teknologi reproduksi berbantu menggunakan IVF atau program bayi tabung di mana embrio yang terbentuk diperiksakan kromosomnya. Sehingga kita bisa tahu ada kelainan kromosom apa di embrio tersebut dan gendernya apa. Kemudian, gender tersebutlah yang akan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi, begitu ya Dea dan Smart Moms. Tetap bijak ya dalam bersosial media dan menyaring informasi-informasi yang memang benar dan akurat. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms ada pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat ya, untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.